Yo, apa kabar sobat? Uang mereka banyak, ya biarin aja, ngapain kita puyeng, ya kan? Nah, kadang kita melihat orang lain uangnya banyak, dia bisa beli ini itu, mereka banyak beli sesuatu yang mungkin kita belum terbeli. Kadang ada orang yang justru berpikiran bahwa wah nasibnya baik banget nih, gak kayak gua, apes mulu. Nah, gak boleh kita menanamkan hal seperti itu, gak boleh ya. Jadi kalau kita menanamkan seperti itu, justru malah jadinya apa? Kita gak pernah menjadi seseorang yang seperti orang itu. Bukan harus sama persis seperti orang yang kita lihat, tapi bisa jadi kita jauh lebih tinggi nantinya. Karena waktu ini yang akan menjawabnya, dan kita bisa menanamkan pada diri kita bahwa kita itu seseorang yang juga memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang lebih sukses lagi, lebih berkelimpahan lagi, dan tentu saja hidup dengan damai, dengan bahagia, selalu harmonis dalam segala hal. Nah, itu justru harus kita tanamkan. Jadi jangan silau dengan kehidupan orang. Jadi kita fokus aja dengan kehidupan sendiri. Mau dibilang gimana ya? Silakan. Setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Setiap orang punya peluangnya sendiri-sendiri juga. Contoh aja nih, burung aja yang liar, dia mau terbang ke sana kemari, rezekinya juga ada. Dia bisa makan, dia bisa hidup selama nggak diburu predator atau diburu manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan kita? Kita kalau melihat orang yang dia sukses, terus kita berpikirnya negatif, kita merasa iri bahwa kok itu bisa sih gua nggak. Nah, itu malah justru akan memperburuk keadaan. Kita nggak akan pernah mendapatkan kesempatan yang serupa. Dan di sini kita diskusikan bareng ya, apa aja sih yang harus kita lakukan biar kita juga nggak kalah dengan orang lain. Kita juga bisa lebih dari orang lain tentunya, tapi dengan syarat nggak boleh dengan rasa benci. Kita lakukan dengan penuh sukacita dan libatkan cinta dalam menjalani segala sesuatunya. Bukan berarti cinta terus kita ketemu orang kita cintai, bukan gitu. Maksudnya cinta adalah apa yang kita lakukan, kerjakan sepenuh hati, buat segala sesuatunya itu indah seperti saat kita merasakan jatuh cinta. Kita mulai ya, apa aja sih yang perlu kita jalankan biar kita selalu cuek dengan orang yang mungkin saat ini kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Orang beda-beda dan kita pun juga beda. Saat ini biar kita ini gak perlu puyeng-puyeng, gak ada rasa iri, gak ada rasa dengki, gak ada rasa kemelekatan harus menyaingi. Nah, itu kita perlu menanamkan yang namanya apa? Fokus diri sendiri. Udah, jangan perhatikan orang lain yang itu hidupnya jauh lebih enak. Kita fokus aja ke diri sendiri. Kita rubah hidup kita sendiri. Jangan kita mengikuti orang yang wah duitnya banyak tuh, uangnya banyak, penghasilannya gede. Ya kita belum tentu kalah dengan mereka. Kita juga nggak tahu mereka bisa seperti itu dari mana. Kan kita bisa lihat bagaimana dia bekerjanya, bagaimana dirinya mengelola keuangannya. Itu bisa kita pelajari dan itu bisa kita serap juga. Yang jelas, fokus dulu pada diri sendiri. Kita mau bagaimana? Kita mau jadi seperti apa? Fokus. Udah. Kalau kita udah menerapkan itu, setiap kesempatan pasti ada dan kesempatan itu pasti hadir kok dalam kehidupan kita. Hanya saja kita perlu yang namanya sigap dan kita perlu cepat mengambil tindakan saat ada peluang yang datang. Terus selanjutnya adalah jangan pernah kita membandingkan dengan orang lain. Diri kita kalau dibandingkan dengan orang lain, apalagi soal keuangan, yang ada miris, sakit hati, terus ya membuat diri kita ini malah justru nggak punya kreativitas untuk berkembang. Karena apa? Itu uangnya banyak, sedangkan gue gini, nasibnya beda dong. Dia kan dilahirkan dari ini, gue dilahirkan dari itu. Nah gak gitu, sama-sama dilahirkan. Yang namanya kita dilahirkan dari siapa kita gak bisa memilih. Fokus aja, pokoknya jangan membandingkan dan kita fokuskan ke diri sendiri. Wes, gue juga bisa, gue pasti berubah. Gue bisa melakukan hal yang itu membuat gue berubah dalam segi kehidupan. Kan kita tahu orang itu bagaimana kerjanya. Misalkan mungkin kita belum bangun, mereka udah bekerja. Terus kita udah tidur, mereka baru selesai bekerja. Nah, itu bisa kita adopsi hal seperti itu. Yang jelas jangan membandingkan. Kalau diri kita dibandingkan dengan orang lain, tentunya diri kita juga akan marah dong. Gak terima juga sama diri kita sendiri loh, sama kita yang mengaturnya. Kenapa? Ya karena lo udah dikasih gini gak terima kasih, malah ngebanding-bandingin. Lo gak bersyukur. Ya udah, gue jadi sabotase aja daripada gue jadi support.
Nah mau gimana? Mau gerak gimana? Gak bisa. Malah yang ada kita makin terpuruk. Gak perlu kita ikut mikirin gimana hidup orang terus membandingkan dengan diri kita sendiri. Jalan orang masing-masing. Mungkin aja saat ini kita belum jadi siapa-siapa. Kan gak tahu sebulan 2 bulan ke depan kita dapat tawaran atau kita dapat peluang ataupun kerja yang itu menjadikan kita ini jauh lebih tinggi dari mereka secara keuangan. Dan setelah itu gak boleh sombong dong. Kalau kita sombong ya percuma, akan hilang juga nantinya. Terus kalau kita melihat nih, misalkan ada tetangga, ada saudara, dia beli sesuatu baru, rasakan vibrasinya, ikut aja vibrasinya. Gak usah ikut ngebeli, ikut dulu vibrasinya. Toh misalkan saat ini belum mampu, vibrasinya ikutin aja. Gimana vibrasinya? Dia pasti bahagia dong bisa beli sesuatu. Dia pasti senang dong bisa beli sesuatu. Makanya kita ikut senang udah. Rasakan vibrasinya bagaimana, dia gembira ya kita ikut, terus dia happy ya kita ikut juga. Orang gini loh, kadang kita nonton sebuah tayangan yang itu mungkin konten yang membahas tentang sesuatu yang iba gitu, menjual rasa iba gitu. Misalkan prank nih, ojek online di prank nanti kasih motor, kita juga nggak tahu ya itu ada skenarionya, itu realita kita nggak tahu. Terus tiba-tiba si ojek online-nya dikasih kejutan nih, gua kasih motor baru. Ada seperti itu. Ada juga yang wah hidupnya susah nih, terus dibantu dengan uang sekian banyak. Tapi ternyata justru kita salah dalam menerapkan vibrasinya. Kita ikut orang yang dibuat objek untuk menjadi seorang yang menjual rasa ibanya. Nah itu yang terjadi apa? Ya kita malah justru menjadi seperti orang itu gitu. Nah kenapa gak kita balik? Orang yang bahagia, mereka kaya raya, hidup dengan berkelimpahan, ikutin aja vibrasinya, bahagianya bagaimana. Saat kita udah mengikuti seperti itu ya kita menariknya loh dalam kehidupan. Dan itu bisa jadi memang menjadi sebuah kehidupan bagi kita. Dan jadi apa yang kita gambarkan, apa yang kita inginkan. Kita ini seseorang yang luar biasa, dan kita seseorang yang memiliki potensi dari pikiran kita ini yang sangat luar biasa. Itu bisa menarik uang sesuai dengan keinginan kita. Meskipun tiap orang itu penilaiannya itu beda-beda ya kepada nilai uang. Ada yang mungkin sebulan 10 juta cukup, ada yang minta 50 juta, ada yang 100 juta. Itu beda-beda. Apakah itu salah? Enggak, sama aja. Karena sama-sama benar dan sama-sama kita bisa menjalankannya. Dan diingat ya, kita menjalankan seperti ini itu gratis men. Kita nggak perlu bayar, kita nggak perlu keluar biaya pendaftaran, kita nggak perlu keluar uang gedung ya. Mungkin di sekolah nggak diajarkan hal-hal seperti ini, tapi ini ada. Pelajarannya adalah dari kehidupan kita, dan kita wajib menerapkannya dalam kehidupan. Semoga terharu. Bye bye.